lalu di stressing dalam Islam. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah, maka diampuni segala dosa yang sudah lewat. Nah, hadis ini sebetulnya untuk mengcover supaya jangan sama puasa orang beriman dengan puasa yang tidak beriman. Itu satu. Yang kedua, kata iman dan wahtisaban itu jadi standar. Nanti bisa jadi orang beriman berpuasa tapi bukan iman dan wahtisaban. Duit nanti dengan puasa lebutnya biasa. Puasa enggak boleh puasa. Sebelum puasa itu jelu-jelu. Bukan sabuk dia puasa karena sabuk. Dia puasa iman dan wahtisaban. Arak puasa karena ingin mencari ilmu tertentu. Sompa-lompa dan sedea. Lingkungannya berpuasa betul lompat. Ternyata puasa itu banyak variannya dan banyak tempatnya dipakai dan tergantung pada niat. Yang ketiga, puasa itu nampiran ada sejarahnya nih. Jadi badan manusia itu dalam anatomi tubuh manusia ini kan, apalagi dalam usia di atas 40, rentan kesumbat. Rentan kesumbat artinya apa? Kelancaran darah kita itu rentan disumbat oleh berbagai hal. Bagi yang usia di atas 40, apalagi di atas 50, apalagi di atas 60. Nah, kalau terus-terusan akan mengkonsumsi makanan, terlebih lagi yang banyak gizinya, kemudian disumbat di dalam bagian-bagian di tubuhnya, itu jadi penyakit. Nah, ketika puasa dilakukan, sumbatan-sumbatan itu lepas. Nah, karena tidak banyak, masa sedikit dia, maka darah kita menjadi lancar. Secara objektif kalau kita berbicara bahwa badan manusia tidak pernah berhenti bekerja 24 jam bertahun-tahun, maka untung Islam mewajibkan kita puasa sekali sebulan. Begitu lelahnya organ tubuh ini bekerja, istirahatkanlah pada bulan puasa. Kalau tidak, maka Anda dan kita lihat bagaimana orang gara-gara makanan, sampai dalam kitab Hikmah Dasar disebutkan kisah seorang di kitab Ihya Ulumuddin, kisah dua orang perempuan yang ketika berpuasa udah sore, terlalu lapar, kelewat lapar, tapi tidak berani memutuskan puasanya. Dua orang perempuan ini mengutus seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasul, bolehkah kami memutuskan puasa kami karena kami terlalu parah ini. Hanya datang kepada Rasulullah, ini dua orang perempuan yang sedang begini-begini Rasulullah, dan dia minta saya untuk mempertanyakan kepada Rasulullah, bolehkah saya putus puasa saya, besok saya ganti di luar Ramadan. Aneh Nabi memakai bahasa isyarat, mengambil dua baskom, bawa baskom ini, suruh kedua-duanya muntah di baskom ini. Ya Allah, kali arah yang muntah Rasulullah dengan itu lapar, beng itu tentu
Banyak Aisyah urusan itu. Tiang disuruh jauh 12 jam sudah pada muda. Angka HP itu tanggung 8. Muda baik ini udah Nabi. Itu muda. Ibadah ini sudah setengah mudahnya dari daging yang busuk dan setengah lagi dari darah yang kokoh. Dibawa lagi menghadap Rasulullah. Bagaimana kata Rasul? Ini perempuan ini dia berpuasa berbuka dengan barang halal, tapi dia tidak menyaksikannya dengan yang halal. Di ujungnya dia dengan barang halal. Artinya apa? Memang makan berbukanya dan sahurnya pakai barang halal, tapi siang hari sambil saling kudu ngumpet doang. Ini dia sama makan daging saudaranya. Kalau sudah banyak ngomong itu kan, ayatul lama akhihi maita, itu dengan sayur batu mungkin ya tak mohon batu, maka digambarkanlah di situ. Maka demen muda sanina dia mulemas kedua lawenya betul dijerat. Nah, darah yang busuk dan daging yang busuk itu, itulah orang-orang yang berpuasa dengan barang halal, tetapi dia rusak puasanya dengan ngumpat dan ngomong, merasa dia salah. Ini raus-raus doang, lagu itu raus itu. Nah, sahabat ini tentang sejarah puasa dulu ya. Sesuai dengan definisi, as-sawmu lugatan al-imsak, menahan, itu di puasa. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang ditahan? Kalau yang ditahan hanya tahan kerongkongan dari dialiri dengan air minuman dan dimasukkan dengan makanan yang mengenyangkan, itu sih terlalu rendah nilainya. Itulah puasanya anak istri. Tapi nanti kalau tingkatan orang sudah dewasa lain loh ceritanya, dan kita tidak membahas itu dulu nanti. Saya kaitkan dengan Indonesia dulu. Nah, jadi yang kita tahan itu di diri ini ada banyak gejolak. Di diri ini ada banyak setan. Di diri ini ada perang. Di diri ini ada tumbal. Di diri ini ada yang harus dikorbankan. Di diri ini ada yang harus dimenangkan. Maka puasa mendatangkan satu manfaat untuk memenangkan kebenaran dalam diri ini. Nah, ketika orang puasa, waktu dia lapar, waktu dia haus, di situ nilai yang dasar luar biasa yang Allah berikan kepada pelaku. Ini zahiriahnya. Tetapi kalau dengan secara hakikat, yang dipuasakan itu apa? Hati. Coba berembe-rembe sing ande paculah puasa sunat, lalu angan bergejolak, berarti hatinya belum puasa. Yang namanya mempuasakan hati, bagaimana menjadikan hati ini jinak dan kembali kepada Sang Khalik dalam keadaan sadar. Itu sebenarnya puasa itu. Nah, di situ mahalnya puasa ini, karena oleh
para ulama menyebut puasa itu ibadah paling berbeda dengan ibadah lain. Di mana bedanya? Paling unik. Puasa itu adalah ibadah yang mendidik orang untuk jujur pada ketika sendiri dan jujur ketika ramai. Itulah puasa. Nah, berkaitan dengan itu, maka ketika puasa ini diwajibkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, orang-orang beriman menyambutnya itu dengan luar biasa. Tapi orang-orang kafir mengajarkan lawat itu lemah iya demi berpuasa untuk tantang perang, sehingga terjadi perang berkali-kali bulan puasa. Menurut anggapan mereka, ketika orang Islam berpuasa tidak punya tenaga, ternyata terbalik. Di situ datang support dari Allah SWT. Malah satu riwayat menjelaskan, ketika Nabi dan para sahabat mau berangkat perang, tidak ada bekal. Bekalnya hanya sekantong korma. Itu sehari 1 butir korma per orang. Itu jadi suapan marah-marah. Tetapi dari mana datang tenaga luar biasa di situ? Itulah tadi korma itu kan ada mengandung manisnya itu, cepat memulihkan tenaga yang hilang dan lama bertahan. Maka pengamuk sahabat luar biasa, padahal 1 butir korma per hari. Sehingga istilah dalam Indonesia, arak dengan mokoksi keyakinan, arak dengan mokoksi nasi. Nah itu sambil itu mokoksi. Maka mokoksi keyakinan ini biasa-biasa orang mokok. Oh ini keyakinan ini. Kembali kita ke sini dulu. Mengapa puasa itu intinya Lailatul Qadar? Nah, ini persoalan. Puasa itu intinya Lailatul Qadar. Jauh sekali kan? Karena begini, Lailatul Qadar itu terjadi harus di atas tanggal 20. Karena pada tanggal 1 sampai tanggal 20 itu, kalau orang mampu puasanya itu menundukkan hawa nafsunya, maka hadiahnya Lailatul Qadar itu. Jadi konsepnya adalah bila Anda mampu puasamu itu merubah diri Anda menjadi orang yang mampu menundukkan nafsu dengan puasa yang 20 hari itu, hampir dipastikan dapat Lailatul Qadar. Itu sebabnya Lailatul Qadar itu datang di atas tanggal 20. Setelah 20 hari itu prosesnya dulu. Nah, sedangkan Lailatul Qadar itu adalah sebentar sebetulnya kalau dibandingkan dengan nilainya. 1 malam sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Nah, apa sih korelasinya ini? Ternyata ada sejarah dulu. Di zaman Nabi Musa, setelah meninggal Nabi Musa, ada waliullah dari kalangan Bani Israel. Seorang waliullah itu namanya Sema'un Al-Ghazi. Sema'un Al-Ghazi ini dia diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak ada pada kebanyakan orang. Kekuatannya luar biasa. Sema'un Al-Ghazi ini. Tetapi dia hidup di tengah-tengah orang non-Islam. Sema'un Al-Ghazi ini.
Dan dia unik Ismail Al-Ghazi. Dingini pati tiram. Kemana tiram mana? Lagu-lagu tiram, tulen tiram batian. Entah opong pelewasan yang asli. Lagu dia ngone maksimal 25 menit. Lagu mungkin ikan tiramnya, pentang-entang nasi. Itu sejarahnya. Ismail Al-Ghazi ya, dibenci oleh raja waktu itu karena dia tidak mau mengikuti kemauan raja, karena raja itu suruh dia kafir, tetap tolak. Akhirnya sang raja mengutus 40 pasukan untuk membawa Ismail Al-Ghazi ini ke puncak bukit untuk dilempar. Ikut. Begitu sampai di atas bukit, gempa terjadi. Justru yang mengantar itu yang jatuh, dia utuh. Yang mau membunuh yang jatuh, yang mau dibunuh utuh. Raja membangun Ismail. Saat yang perdana itu bis mati, utuh. Kemudian dapatlah sang raja informasi, bis mati tetangga semua di gunung. Wah, arah akal malik kirim tetangga sedang si raja. Dia sudah sedang impor dulu. Ia lulu semuanya. Udah. Ia udah sekarang mudah ngompak. Musa 4 tangga semua keselam. Mudahnya mulai nih. Akhirnya ketemu di satu gedung. Tali isi rantai. Nah, luar biasanya Ismail Al-Ghazi ini bisa dia melunakkan besi. Lalu Mude mendadak petanda sedana mau ngamuk runtuh bangunan dia. Sa petanda suntel. Hebat Ismail ini. Amara kekurangan Ismail. Nak kedong tiram, batian, mengremo. Saya mati ketiram ni. Saya mati di sini udah izin nenek. Kecuali dah becang aku si bulu senina kuning. Bulu senina bulu ni biru lagi. Yang dia sengaja senina bercerita. Ngeremo biar semua dulu. Apa ni? Saya mati kemudian izin Allah dikini mati kecuali mulai dengan becang sebelum senina bercerita. Yang sengaja terdengarlah sedengarnya lah amunani menupak saya senina ada tali Ismail punya gentiram si bulu kemudian akhir yang dia mati tancap senina, yang mati yang harus tali Ismail terpaksa senina mau membuat burung sebelum telur. Jadi iman tali sakit, dijengkung tali sakit di kotor lain sakit. Ini kecil, ngasen semua menentang melalui. Nah, akhirnya kesentuh melalui ia pun datang petangga sepasukan memukul dia. Petangga sepukul ya non-stop, kocok semau. Bukan kesulitan mul, namun masih demam berunjuk je masih tidak kelihatan wajahnya semau, tubuhnya tak utuh sudah. Di situ semuanya berdoa, ya Allah, berilah aku pertolongan, dan kalau Engkau memberikan pertolongan, akan kutebus dengan ibadah 1000 bulan. Jadikanlah apa yang ada pada badanku utuh seperti semula. Yang kena mana mengutuk, mengamuk semau, mengungkap arah dengan menikerui, menyingkir semau, ibadahlah semau 1000 bulan. Nah, ini sejarah.
Nah, setelah semohon beribadah 1 bulan, jadi orang yang mendapatkan kata lebih kuat daripada Semaun Al-Ghazi. Iya, kanun si film Samson. Sejarah Semaun Al-Ghazi itu jadi dikutip itu. Nah, ternyata itu jadi ya kisah sehingga 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Nah, itu sejarah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu datang pada di atas tanggal 20. Ada sebuah tradisi yang melekat di orang Mekah. Ciri-ciri Lailatul Qadar, air kental turun kayu sujud. Nah, bisa dari air kental jadi bat bengkel, itu disebutkan air kental turun kayu sujud. Itu simbol itu. Air itu lambang keyakinan. Air itu lambang ilmu, kental itu lambang keyakinan. Sujud itu seluruh organ tubuh ini ruku sujud kepada Allah. Jadi setelah nafsu ini tunduk, setelah puasa tanggal 1 sampai tanggal 20, menjadikan nafsu kita tunduk, otomatis Allah memberikan ilmu. Orang yang berilmu numbuh keyakinan, orang itu numbuh keyakinan, maka ruku sujudlah dia kepada Allah. Maka digambarkan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya air, kental, pohon, kayu sujud. Air lambang ilmu. Kenapa jadi air lambang ilmu? Karena dia sudah tundukkan nafsu oleh puasa 20 hari. Kental itu lambang keyakinan. Kuat sekali tekadnya. Kemudian pohon kayu sujud, seluruh organ tubuh ini ruku sujud kepada Allah. Itu namanya Lailatul Qadar. Inti puasa adalah Lailatul Qadar. Kalau orang mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu benar-benar puasanya semata-mata karena Allah, hampir diwajibkan dapat Lailatul Qadar. Hampir. Itu intinya. Yang kedua, tujuan puasa. Tujuan puasa itu adalah agar orang jadi takwa. Kata takwa dalam bahasa Arab ini kata wakoya kimikoya. Itu artinya benteng. Itu artinya penjagaan. Itu artinya pemeliharaan. Itu artinya sesuatu yang melindungi. Jadi wikoyah itu pemeliharaan. Maka ketika orang berpuasa semata-mata karena Allah dan tujuannya adalah mencari ridho Allah, maka dia akan dijadikan orang yang takwa, terbentengi zahir batin oleh Allah atas puasanya itu. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'alla di dalam ayat ini secara bahasa Arab itu doa itu. Hai orang-orang yang beriman, wajibkan anda sekarang berpuasa sebagaimana wajibkan ada orang Rasulullah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takwa. Nenek doa yunin nenek mudah-mudahan aja dengan takwa. Munine takwa itu adalah menjadikan orang itu tidak akan tersentuh oleh sesuatu yang menyengsarakan. Tujuannya. Yang ketiga adalah rahasianya. Rahasia puasa ini sebenarnya rahasia puasa ini membentuk orang cerdas. Kecerdasan itu pertama ada kecerdasan IQ,
kemampuan intelijensi menangkap pesan dengan cepat dan tepat. Itu kemampuan apa namanya? Kecerdasan IQ. Tapi puasa mendidik orang untuk menjadi cerdas emosional. Kecerdasan emosional itu peka dengan penderitaan orang lain, sebagaimana Anda merasakan derita ketika Anda puasa. Pecah terpancing untuk bagaimana membangun orang, membantu orang, karena dia sudah merasakan bagaimana susahnya yang namanya lapar dan haus. Maka rahasia puasa adalah apa? Bukan. Di sini bukan. Oke. Dia dua ini. Di samping pengendalian diri, rahasia puasa itu juga kepekaan. Pengendalian diri itu begini loh maksudnya. Ketika orang berpuasa, di diri kita sering terjadi perang antara mau ke kiri dan ke kanan. Nah, puasa ini yang membuat dia tidak bisa melawan yang kiri, lemah dia. Itu yang dijabarkan dengan iza jaa ramadana futiyat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun wa suffilat as-sayyi'at. Berarti bulan Ramadan itu adalah setan sedang dibelenggu, tidak mampu tentara kiri melawan tentara kanan. Saat puasa itu lemah dia. Nah, di situ dia kendalikan diri oleh orang berpuasa. Nah, ketika dia kendalikan diri itu, di situ dia punya kepekaan, peka sekali. Saya sudah rasakan lapar, saya sudah rasakan haus. Begitu dilihat orang haus dan lapar, cepat dia memberikan bantuan dengan apa yang mampu dia bantu. Tidak mesti dengan materi, tapi dia selesaikan persoalan. Jadi orang yang berpuasa itu rahasianya adalah kecerdasan emosional. Dia punya kepekaan. Ya. Kecerdasan emosional itu kan dia cepat membaca, cepat tanggap dengan suasana. Dan itu di tengah-tengah masyarakat itu yang paling hebat. Pemimpin yang dan pemimpin yang punya ketinggian kecerdasan emosional. So, kalau mengandalkan kecerdasan IQ, seringkali orang ego muncul. Tapi kalau kecerdasan emosional itu cepat tanggap dengan keadaan yang ada. Ditambah lagi dengan kecerdasan moral. Nah, kecerdasan moral itu kembali kepada akhlak dan kembali kepada akidah. Baik. Kemudian hikmahnya, hikmah puasa itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tidak sembarang dicari dan tidak cepat. Prosesnya panjang. Dalam kitab Tanwirul Qulub, jiwa itu dibagi menjadi 7. Nah, jiwa yang tenang itu kan urutan ketiga. Jiwa pertama dalam kitab Tanwirul Qulub itu namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini harus tumbuh dengan puasa. Ketika nafsu amarah tumbuh dengan puasa, menjelma nafsu kedua namanya nafsu lawwamah. Nafsu amarah hanya mengajak kepada kejahatan. Ini yang diperangi dengan puasa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu hanya mengajak kepada kejahatan. Bila ini sudah tunduk, maka naik nafsu kedua, namanya nafsu lawwamah. La uqsimu bi nafsil lawwamah. Aku benar-benar bersumpah dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang tidak pernah puas dengan kebaikan yang dia lakukan, sehingga terus meningkat. Puncak daripada nafsu lawwamah dan nafsu mutmainnah. Tenang dia. Nah, itu dia. Jadi jiwa yang tenang. Hikmah puasa itulah jiwa yang tenang.
Jiwa yang tenang itu masih merembet. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya nafsu mulhimah, nafsu yang diberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Orang yang berpuasa menjadikan dia senantiasa mendapatkan ilham dari Allah dalam kebaikan, terus meningkat itu. Lalu yang kelima namanya nafsu rodiyah. Dia reda dengan kadar Allah. Solah lengi mai undi mai sakit sehat duit kedik diterima di dalam kadar-kadarnya. Itu namanya nafsu rodiyah. Karena dia nafsu ini adalah rodiyah, maka Allah pun jadikan nafsu yang kenal namanya mariyah. Yang menikah dia aku reda. Maka yang keenam namanya mariyah, tereda sini. Nah, kalau nafsu pertama namanya nafsu amarah, kedua namanya nafsu lawamah, ketiga namanya nafsu mutmainnah, keempat namanya nafsu mulhimah, kelima namanya nafsu radiyah, keenam namanya nafsu mardiyah, yang ketujuh namanya nafsu kamilah. Sempurna dia. Maka sebenarnya hikmah puasa menjadikan orang memiliki nafsu yang ketiga saja, mutmainnah, tenang. Beda tenang dengan senang. Orang yang tenang jiwanya sebenarnya sedang senang, tapi orang yang senang belum tentu jiwanya tenang. Yang tidak jadi kan mutmainnah, yang tenang itu, ya. Nah, yang kelima yang terakhir fadilahnya adalah sehatan zahiran wa batinah. Sehat zahir batin. Nah, namun takut obesitas aneh puasa, yang berkeringat tanpa minum obat diet, ya. Diet semenit. Jadi kenapa puasa itu adalah sehatan zahiran? Ketika orang mau puasa, dia puasa dulu, ya. Maka ketika kita mau sesuatu, puasa. Malah ada kisah yang menarik, ya. Perdana Menteri India pertama itu bukan Islam, namanya Jawaharlal Nehru. Dia mewajibkan dirinya puasa 40 hari dalam 1 tahun. 40 hari dalam 1 tahun. Lalu apa? Di luar itu bila ada masalah, dia harus berpuasa paling tidak 3 hari. Selesai sudah masalahnya. Padahal puasanya dia ala kafir, toh juga dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau puasa imanan wa ihtisaban? Jadi sehat jiwanya. Jiwa yang sehat itu yang pantas ditempati oleh badan yang sehat. Kalau jiwa yang sehat tentu terus berjalan di jalan yang hak. Tapi kalau jiwa yang tidak sehat, tapi badannya saja yang sehat, itu casing doang, casing top. Coba kita lihat para koruptor lah, ya. Bin bedas, bin bedus, sehat secara zahiriah, tapi batinnya loh, ya. Nah, secara batinnya, ya, secara zahiriah, ketika badan ini terus-terusan mengkonsumsi makanan, kalau tidak di